warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah pendidikan keluarga parenting Ibu Dr. Hajah Uum Suminar MPD serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cucu Nur Syamsi, mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah semester 3 Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul 1000 hari pertama kehidupan, fondasi penting kehidupan manusia di masa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pada slide pertama ini dijelaskan program 1000 hari pertama kehidupan, fondasi penting kehidupan manusia di masa depan. Masa 1000 hari pertama terdiri atas 270 hari selama masa kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan buah hati. Dampak pada masa periode emas akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang buah hati hingga dewasanya. Jadi masa 1000 hari pertama kehidupan ini sangatlah penting bagi tumbuh kembang buah hati dan dapat menentukan perkembangan kecerdasan secara jangka panjang. Tidak optimalnya perkembangan otak pada masa ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan buah hati di masa depan. Baik, pada slide berikutnya adalah persiapan sebelum hamil, pelayanan pasangan usia subur dan wanita usia subur. Pada slide kedua ini bisa kita lihat pasangan muda-mudi yang baru saja melaksanakan pernikahan. Mereka sedang melakukan persiapan sebelum kehamilan. Dapat dijelaskan, pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya adalah 15-49 tahun, dan yang dimaksud dalam gambar ini adalah pasangan usia subur yang istrinya di bawah umur 20 tahun yang memiliki resiko dalam melahirkan dan dilahirkan. Selanjutnya pada slide 3 adalah pemeriksaan kesehatan dan pengasuhan gizi. Konsultasi program hasil kehamilan adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan sebelum pasien menjalani masa kehamilan. Prosedur ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan pasien untuk hamil dan menjalani masa kehamilan serta meningkatkan peluang bayi lahir sehat. Baik, pada slide selanjutnya di sini akan dijelaskan asupan gizi yang baik untuk pasangan usia subur. Semua jenis komponen nutrisi dasar harus terpenuhi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pada usia subur perlu ditambahkan beberapa nutrisi yang penting menunjang program kehamilan, antara lain. Yang pertama ada asam folat. Asam folat membantu mencegah cacat selubung saraf pada janin. Tambahan asupan asam folat yang dibutuhkan wanita usia subur sekitar 400 mcg. Folat banyak terdapat pada sayuran hijau, hanya saja kita harus pandai mengolahnya agar zat hijaunya tidak rusak. Tambahan asupan asam folat bisa diberikan dalam bentuk suplementasi. Yang kedua ada vitamin B12. Penting bagi pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf pusat. Tubuh membutuhkan sekitar 2,4 mcg di masa kehamilan, dibutuhkan kira-kira 2,6 mcg pada saat menyusui, 2,8 mcg. Banyak terdapat pada makanan laut seperti kerang, kepiting, tuna, dan sarden, serta dari telur, ayam, ikan salmon, daging sapi, dan susu. Baik, yang ketiga ada omega 3. Omega 3 bermanfaat dalam pengembangan struktur otak dan mendukung kesehatan jantung. Banyak terkandung dalam ikan bilis, hiring, makarel, tuna, dan salmon. Yang keempat adalah kalsium. Kalsium untuk memperkuat struktur tulang guna menopang tubuh. Wanita usia subur disarankan untuk mengkonsumsi kalsium antara 1000 sampai 1300 mg per harinya. Sumber kalsium yang terkenal adalah susu. Juga bisa diperoleh dari bayam, brokoli, salmon, dan almond. Dan yang terakhir adalah zat besi. Zat besi pada wanita usia subur sangat dianjurkan mengkonsumsi zat besi agar terhindar dari anemia. Resiko ibu hamil dengan anemia adalah bayi lahir prematur, pendarahan, dan kurangnya oksigen untuk ibu. Daging tuna, salmon, tiram, hati, dan bayam merupakan sumber zat besi yang mudah Anda peroleh sehari-hari. Jangan lupa tambahkan pula bahan makanan sumber vitamin C untuk mempermudah penyerapan zat besi dalam pencernaan. Baik, pada slide kelima ini akan dijelaskan tentang masa kehamilan. Bisa kita lihat pada gambar ini ada ibu yang sedang hamil
Di sini bisa dijelaskan kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Dimulai dari prosedur sel telur yang dibuahi oleh sperma lalu tertanam di lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau bisa dikatakan 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai bulan ketiga, trimester 2 dari bulan keempat sampai ke-6, dari trimester 3 sejak bulan ke-7 sampai bulan ke-9. Baik, pada slide ke-6 ini akan dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masa kehamilan. Di sini terdapat 7 macam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masa kehamilan. Yang pertama ada pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Dilakukan selama minimalnya 4 kali dalam kehamilan. Yang kedua, makanan yang bergizi bagi ibu selama kehamilan. Yang ketiga, pemberian tablet tambah darah atau asam fotat. Yang keempat, pemberian imunisasi tetanus toksoid. Yang kelima, konseling persiapan penanggulangan cacingan pada ibu hamil. Pemberian kelambu berinsektisida bagi ibu hamil yang positif malaria. Dan yang terakhir, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis. Selain 7 hal yang perlu diperhatikan tadi, selama kehamilan Anda harus lebih memperhatikan kesehatan diri Anda sendiri dan janin dalam kandungan. Rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang baik untuk ibu hamil, mengurangi stres, dan menghindari gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Merupakan hal yang perlu diterapkan agar terasa lebih nyaman saat beraktivitas. Anda juga dapat mengenakan baju hamil. Tidak hanya itu, pastikan Anda selalu memeriksa kandungan secara rutin ke dokter kandungan. Dokter akan membantu dan memberi saran terkait cara menjaga kesehatan selama hamil. Penanganan akan segera dilakukan jika dokter menemukan gangguan kesehatan atau kelainan baik pada diri Anda sendiri ataupun bayi dalam kandungan Anda. Selanjutnya pada slide ke-7 akan dijelaskan tentang persalinan. Ada 3 tahapan persalinan. Tahapan pertama terdiri dari perhatikan gejalanya, munculnya flek, ketuban pecah, dan kontraksi. Tahapan kedua dimulai dari pembukaan 3 sampai 10 berlangsung 7 jam jika ini persalinan anak pertama. Dan tahapan ketiga adalah terdiri dari plasenta dan inisiasi diri. Baik, saya akan memaparkan proses persalinan yang telah tadi saya sampaikan terbagi menjadi 3 tahapan. Saya akan menjelaskan per tahapan. Tahapan yang pertama adanya perhatikan gejala. Gejala yang paling khas menjelang persalinan adalah rasa mulas. Dari rasa yang tak beraturan datangnya sampai akhirnya mama akan ataupun ibu hamil akan merasakan tiap 5 menit. Inilah yang disebut kontraksi. Perut terasa seperti kram, mirip saat menstruasi. Ada juga yang merasa mual, kembung, dan nyeri punggung. Bahkan ada yang diare atau pusing. Menjelang persalinan, sistem pencernaan ibu hamil akan melambat. Lebih baik ibu mengonsumsi makanan ringan saja seperti sup, sereal atau roti, dan banyak minum air putih. Yang kedua adalah munculnya flek. Saat otot rahim mengerut, ukuran rahim akan mengecil sehingga kepala janin terdorong ke arah jalan lahir. Bersamaan dengan ibu, mulut rahim sedikit demi sedikit mulai membuka. Perlu diketahui, sejak terjadi kehamilan secara alami, mulut rahim tertutup oleh semacam sumbat berupa lendir kental. Sumbat lendir ini bertugas menjaga agar kehamilan bisa terus berjalan sekaligus melindungi janin dari kuman. Nah, pada awal pembukaan mulut rahim ini, sumbat lendir itu terbuka dan lendir yang berwarna merah mudah keluar melalui vagina. Kita bisa menyebutnya flek. Tapi tak perlu cemas kalau ibu hamil tidak mengalaminya, karena flek muncul secara alami pada beberapa tahap persalinan. Yang ketiga adalah ketuban pecah. Pecah ketuban juga merupakan tanda umum menjelang persalinan. Hal ini kadang membuat ibu hamil panik. Apabila jika air ketuban keluar seperti semburan yang sulit ditahan. Air ketuban adalah cairan amniotik yang mengelilingi bayi selama kehamilan. Saat melahirkan tiba, kantung ketuban pecah dan airnya akan berkeluar melalui vagina. Pada saat ketuban pecah, ibu hamil perlu berhati-hati terhadap bahaya infeksi.
Jaga kebersihan area vagina dan hubungi dokter untuk memastikan apa sudah saatnya ibu melahirkan. Yang keempat, pada tahapan pertama adalah kontraksi. Walau tidak nyaman, kontraksi adalah panduan untuk mengetahui kapan bayi ibu akan melahirkan. Normalnya pada minggu ke-38 atau 40 kehamilan. Kepala janin sudah mulai turun ke rongga panggul. Bersamaan dengan itu, otot-otot rahim pun mulai melakukan gerakan mengurut dan meregang secara bergantian, terus-menerus secara teratur. Menjelang persalinan, kontraksi makin kuat dan frekuensinya makin sering. Biasanya kondisi ini secara alami merangsang ibu mengejan atau mendorong bayi keluar. Lahirnya, latihan pernapasan yang ibu dapatkan di kelas prenatal akan sangat membantu. Pada slide ketujuh ini ataupun pada pembahasan yang ketujuh ini ada tahapan kedua. Waktu tahapan kedua akan berkurang sampai 3,5 jam dalam persalinan kedua dan seterusnya. Kontraksi yang semakin meningkat umumnya diiringi dengan peningkatan pembukaan leher rahim. Saat leher rahim ibu terbuka 10 cm dan bayi siap lahir. Ibu telah memasuki persalinan fase kedua. Lama proses kelahiran bayi berbeda bagi tiap ibu. Terutama bagi yang baru pertama kali melahirkan, tahap ini bisa berlangsung 1 jam bahkan lebih. Bersamaan dengan rasa mulas yang kuat, secara alami tubuh ibu akan tahu kapan terus mengejan atau mendorong bayi keluar. Ketika kepala bayi mulai keluar dari vagina, dokter akan meminta ibu dan untuk mengatur nafas dan berhenti mengejan untuk mengurangi sobekan pada jalan lahir. Pada tahapan ini, ibu akan merasa lega dan semua rasa sakit seolah hilang. Apalagi setelah melihat wajah si kecil, rasa bahagia dan haru pasti menyerbu. Selanjutnya, tahapan ketiga. Yaitu tahapan ketiga ini yang pertama adalah mengeluarkan plasenta. Dengan bantuan suntikan, proses mengeluarkan plasenta bisa berlangsung 5-15 menit. Tapi jika dilakukan secara alami akan berlangsung 1 jam. Proses ini diikuti kontraksi lagi, tapi tidak sehebat saat menjelang persalinan. Untuk memeriksa apakah seluruh plasenta sudah terlepas dari dinding rahim atau belum, dokter atau bidan akan menekan perut mama ataupun ibu dan menarik perlahan tali pusar agar plasenta bisa keluar. Setelah seluruh plasenta beserta tali pusar keluar, barulah tubuh ibu dibersihkan. Dan yang terakhir pada slide ketujuh ini dan yaitu tahapan ketiga, inisiasi dini. Idealnya saat si kecil lahir, ibu meminta dokter meletakkan si kecil di atas tubuh ibu sambil mencoba menyusui. Keinginan ini bisa ibu masukkan dalam rencana persalinan dan diskusi dengan dokter. Langsung menyusui setelah si kecil lahir adalah cara terbaik untuk membangunkan ikatan batin dengan si kecil. Pada slide ke-8 ini adalah nifas. Wanita yang baru selesai melahirkan akan langsung memasuki masa nifas. Masa ini dimulai ketika wanita telah mengeluarkan plasenta dan berlanjut hingga beberapa minggu kemudian. Masa nifas pada umumnya berlangsung sampai 6 minggu setelah melahirkan. Dalam 6 minggu tersebut, tubuh wanita akan mengalami perubahan, yaitu adaptasi dari masa kehamilan dan melahirkan, sampai berangsur-angsur kembali lagi ke keadaan seperti sebelum hamil. Lakukan hal ini selama masa nifas. Ketika menjalani masa nifas, Anda cenderung membutuhkan waktu untuk beristirahat. Namun jangan terlena dengan diri sendiri karena bayi Anda membutuhkan perhatian juga. Cobalah hati-hati dengan melakukan beberapa hal berikut. Meminta bantuan anggota keluarga untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tidurlah ketika bayi agar Anda cukup beristirahat. Usahakan agar bayi Anda senantiasa mendapatkan ASI. Namun jangan lupa Anda sendiri juga harus selalu mencukupi asupan cairan. Penuhi kebutuhan gizi dan energi selama masa nifas untuk pemulihan dan juga untuk mencukupi kebutuhan ASI. Minta anggota keluarga lainnya untuk membantu dalam mengurus keperluan Anda dan bayi. Sesekali luangkan waktu untuk berjalan-jalan keluar rumah agar bisa mendapatkan suasana baru dan mengurangi stres akibat kelelahan. Jangan lupa berkonsultasi dengan dokter mengenai perawatan tubuh, urusan seks, dan pemilihan alat kontrasepsi.
Ketika Anda kontrol rutin ke dokter setelah melahirkan, dokter akan melakukan pemeriksaan berat badan untuk memantau status gizi setelah melahirkan, pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan lanjut ataupun laju nadi, pemeriksaan kesehatan jasmani dan mental, pemeriksaan otot-otot yang digunakan selama proses persalinan, pemeriksaan bekas jahit atau bekas jahitan ketika proses melahirkan. Step selanjutnya adalah menyusui. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu atau bisa dikatakan dengan ASI dari payudara ibu. Ibu bayi atau bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Pada step ke-9 ini, bukti eksperimental menyimpulkan bahwa air susu ibu adalah gizi terbaik untuk bayi. Para pakar masih memperdebatkan berapa lama periode menyusui yang paling baik dan seberapa jauh resiko penggunaan susu formula. Seorang bayi dapat disusui oleh ibunya sendiri atau oleh wanita lain. ASI juga dapat diperah dan diberikan melalui alat menyusui seperti botol susu, cangkir, sendok, atau pipet. Susu formula juga tersedia untuk para ibu yang tidak bisa atau memilih untuk tidak menyusui. Tetapi para ahli sepakat bahwa kualitas susu formula tidaklah sebaik ASI. Di banyak negara, pemberian susu formula terkait dengan tingkat kematian bayi akibat diare. Tetapi apabila pembuatannya dilakukan dengan hati-hati menggunakan air bersih, menggunakan susu formula cukuplah aman. Selanjutnya, slide ke-10. Sebagai orang tua baru, merawat bayi memang menjadi hal yang mendebarkan sekaligus menantang. Sering sekali orang tua merasa takut salah dalam merawat bayi yang baru lahir dan takut dengan kondisi bayi. Namun tidak perlu khawatir karena saat bayi dilahirkan dokter melakukan screening pada bayi baru lahir. Ini penting untuk memeriksa apakah bayi dalam keadaan sehat atau tidak. Bila tidak dalam keadaan baik, ada beberapa kondisi untuk resusitasi bayi ketika bayi perlu diberikan bantuan pernapasan. Baik, kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan suatu hal yang sangat amat fatal apabila tidak dilakukan dengan baik. Lakukanlah secara sebaik mungkin agar terjadinya ataupun terbentuknya manusia yang hebat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.